Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Hertianti Fitria dari kelompok 1, mata kuliah Proyek Pengembangan Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara Waterfall Project Management dengan Scrum Project Management. Langsung saja. Pertama, mengenai Waterfall Project Management. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu waterfall, apa ciri-ciri waterfall, dan apa kelebihan kekurangan waterfall. Waterfall merupakan suatu metode manajemen proyek yang sudah relatif lama. Waterfall menekankan pada sebuah desain proses yang berurutan yang dalam prosesnya terlihat seperti aliran air terjun, dari proses perancangan konsep, analisis proyek, inisialisasi proyek, desain, pembuatan sistem, testing, implementasi, dan perawatan. Model waterfall berlangsung dalam urutan tetap, dan tim pengembangan proyek hanya menuju tahap pengembangan atau pengujian berikutnya ketika langkah sebelumnya telah berhasil diselesaikan. Nah, di sini ada tahapan waterfall. Bagaimana cara kerja waterfall? Pada dasarnya terdiri pada 7 fase, yaitu 1. Persyaratan sistem. Tahap pertama berkaitan dengan persyaratan yang tidak terkait dengan produk digital itu sendiri, melainkan dengan aspek yang relevan dengan bisnis seperti harga dan ketersediaan. Aspek dokumentasi dan keselamatan juga ditentukan di fase ini. Secara umum, persyaratan non-fungsional disebutkan di sini juga. Kedua, persyaratan perangkat lunak. Persyaratan fungsional untuk perangkat lunak didefinisikan pada fase ini. Pertanyaan tentang apa yang harus dapat dilakukan oleh perangkat lunak dijawab di sini juga dan diklarifikasi dalam tahap spesifikasi yang juga mencakup hasil tahap pertama. Selanjutnya yaitu tahap analisis persyaratan. Pada fase analisis persyaratan, fungsi-fungsi perangkat lunak dibedah dan disusun sedemikian rupa sehingga elemen-elemen fungsional individu dan unit-unit fungsional dapat dipisahkan satu sama lain. Analisis persyaratan dimaksudkan untuk menguji fungsi untuk kelayakan dan kepentingannya. Hasil dari fase ini adalah spesifikasi yang berisi persyaratan yang perlu dikembangkan. Selanjutnya yaitu desain program. Desain teknis sekarang yang diimplementasikan dengan bantuan spesifikasi persyaratan. Komponen fase ini juga termasuk keputusan tentang arsitektur informasi dan teknologi terapan, seperti bahasa pemrograman, perpustakaan kelas, dan urutan program. Hasil desain program biasanya direkam dan diagram yang menggambarkan perilaku teoritis perangkat lunak. Selanjutnya tahap implementasi. Selama implementasi, struktur dan alur kerja dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan tujuan kerangka kerja sistematik. Desain perangkat lunak menjadi program yang terkait langsung dengan sistem operasi, satu atau lebih bahasa pemrograman, dan infrastruktur. Hasilnya biasanya berupa perangkat lunak operasional, seringkali sebagai versi beta. Selanjutnya yaitu pengujian. Pada tahap implementasi diikuti oleh pengujian semua komponen perangkat lunak, modul, dan seluruh sistem. Integrasi ke dalam sistem operasi spesifik juga diperiksa. Jika kesalahan dan konflik terjadi, mereka harus segera diperbaiki. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan biaya keseluruhan karena kesalahan yang mungkin dapat dikaitkan dengan fase yang berbeda dan tidak selalu disebabkan pada fase sebelumnya. Yang terakhir yaitu peluncuran. Maksudnya, perangkat lunak diimplementasikan setelah penerimaan oleh klien. Pembaruan dan pemeliharaan mungkin diperlukan sebelum produk memasuki toko atau dikirim ke pelanggan.
selanjutnya yaitu ciri-ciri waterfall. Di sini terdapat ciri-ciri waterfall. Pertama, proyek dibagi-bagi dalam beberapa fase yang saling berurutan. Kedua, penekanan pada perencanaan, jadwal, deadline, dan implementasi keseluruhan sistem. Ketiga, kontrol yang ketat dalam siklus hidup proyek dengan menggunakan bantuan dokumentasi tertulis. Selanjutnya yaitu waterfall pada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada waterfall yaitu relatif mudah dimengerti dan mudah digunakan. Lalu requirement dari sistem bersifat stabil, baik dalam manajemen kontrol, dan bekerja dengan baik ketika kualitas lebih diutamakan dibandingkan biaya dan jadwal atau deadline. Selanjutnya kekurangan waterfall, yaitu semua kebutuhan sistem harus diketahui dari awal. Lalu integrasi sekaligus di akhir sistem. Selanjutnya testing hanya dilakukan pada setiap akhir fase. Bahkan tidak jarang testing hanya dilakukan di akhir-akhir proyek. Lalu membutuhkan waktu yang cukup lama meski kadang proyeknya tidak terlalu besar. Lalu perubahan requirement dapat merubah keseluruhan proses yang telah dilaksanakan. Selesai mengenai waterfall project management. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Scrum project management. Di sini juga saya akan menjelaskan apa saja yang akan dijelaskan pada Scrum project management ini, yaitu satu, apa itu Scrum, kedua, apa ciri-ciri Scrum, ketiga, apa kelebihan dan kekurangan Scrum. Scrum adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengimplementasikan pengembangan agile. Jadi, ada metode yang namanya agile. Lalu, pada metode agile tersebut terdapat kerangka kerja yang bernama Scrum. Nah, metode Scrum ini yaitu praktik yang mendukung pengulangan pengembangan dan pengujian yang berkelanjutan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dalam model ini, aktivitas pengembangan dan pengujian dilakukan secara bersamaan. Berbeda dengan model waterfall. Proses ini secara otomatis mengarah ke lebih banyak komunikasi antara pelanggan, pengembang, manajer, dan penguji. Nah, apa saja tahapan Scrum? Di sini bisa dilihat ada gambar model Scrum yang memutar. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Scrum bisa dijelaskan pada poin-poin yang saya akan jelaskan sekarang. 1. Sebelum melakukan metode Scrum, alangkah baiknya harus pada poin 1, yaitu pemilik produk membuat daftar keinginan yang diprioritaskan. Nah, daftar keinginan tersebut disebut backlog produk. Yang kedua, selama perencanaan sprint, tim memilih salah satu item dari urutan teratas daftar keinginan tersebut dan memutuskan bagaimana mereka akan menjalankan potongan tersebut. Ketiga, tim memiliki sejumlah waktu yang disebut dengan istilah sprint. Nah, tadi kan disebut ada kata sprint. Nah, sprint itu biasanya yaitu serangkaian kegiatan, biasanya 2-4 minggu untuk menyelesaikan kegiatan tersebut atau pekerjaan tersebut. Namun, setiap harinya ada pengecekan untuk melihat progres pekerjaan yang dinamakan Scrum harian atau daily Scrum. Lalu, selanjutnya, sepanjang proses ini, Scrum Master membuat tim tetap fokus pada tujuannya. Maksudnya, Scrum Master di sini yaitu seperti ketua atau pemimpin pada proyek ini. Di sini
Scrum Master membuat timnya tetap fokus pada tujuannya. Nah, di akhir sprint, pekerjaan harus berpotensi untuk dikirim, siap untuk diserahkan kepada pelanggan, diletakkan di rak toko, atau ditunjukkan kepada stakeholder yang berkepentingan. Nah, sprint diakhiri dengan review sprint dan retrospektif. Seiring sprint berikutnya dimulai, tim memilih item lain lagi dari backlog produk dan mulai bekerja lagi. Nah, setelah sprint berakhir, maka setelah itu memilih sprint yang lain di produk backlog. Hal ini berlangsung sampai proyek dianggap selesai, baik karena deadline dan budget, atau dengan melengkapi seluruh daftar item yang sudah ditentukan di awal. Selanjutnya, peran di Scrum. Siapa saja sih peran yang ada di metode Scrum ini? Pertama, ada Master Scrum atau Scrum Master, yaitu orang yang memastikan prosedur diikuti, memastikan semua berjalan lancar, dan melindungi tim dari gangguan. Master Scrum berbeda dari manajer proyek tradisional dalam banyak hal, termasuk peran ini tidak memberikan arahan sehari-hari kepada tim dan tidak memberikan tugas kepada individu. Kedua yaitu product owner atau pemilik produk, yaitu biasanya merupakan orang yang dianggap paling penting dari sebuah proyek. Bagian dari tanggung jawab pemilik produk adalah memiliki visi tentang apa yang ingin dia buat dan menyampaikan visi tersebut kepada tim Scrum. Tugas utama pemilik produk adalah untuk menjadi nilai bagi stakeholder atau pemegang saham. Selanjutnya yaitu tim Scrum itu sendiri, yaitu sebuah tim yang bisa mengatur pekerjaan mereka sendiri dan merupakan sebuah tim yang lintas fungsional. Member tim akan melakukan analisis, implementasi, perancangan, pengujian, dan sebagainya. Meskipun individu, tetapi dapat juga bergabung dengan tim dengan berbagai jabatan di Scrum. Judul tersebut tidak signifikan. Metodologi Scrum menyatakan bahwa setiap orang berkontribusi dengan cara apapun yang mereka bisa untuk bisa menyelesaikan pekerjaan pada setiap sprint. Individu dengan demikian akan menghabiskan sebagian besar dan terkadang semua waktu mereka bekerja dalam disiplin apapun yang mereka ketahui, baik itu analisis, desain, pengembangan, tes, dan lain-lain. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang dilakukan pada metode Scrum ini? Di sini ada 5, yaitu 1. Rapat perencanaan, 2. Melengkapi pekerjaan, 3. Pertemuan Scrum harian atau daily Scrum, 4. Pertemuan review sprint, 5. Rapat retrospektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Nah, 1. Rapat perencanaan. Pertemuan perencanaan sprint adalah titik awal Scrum. Ini adalah pertemuan di mana seluruh tim Scrum berkumpul, bekerja sama dengan product owner dan master Scrum. Tim memilih story dari backlog dan brainstorm secara bersama-sama. Berdasarkan percakapan, sekelompok Scrum memutuskan kompleksitas story dan memutuskan mana yang harus masuk ke sprint. Yang kedua yaitu melengkapi pekerjaan. Nah, perlu bagi tim untuk menyelesaikan pekerjaan untuk kemajuan proyek. Orang-orang di tim bekerja pada epics atau story sampai mereka selesai dan kemudian mereka beralih ke yang berikutnya. Biasanya, story disusun di papan dengan langkah-langkah terpisah. Jadi, mudah untuk merasakan bagaimana sprint tersebut berkembang. Selanjutnya yaitu pertemuan Scrum harian. Melalui siklus sprint, setiap hari, tim Scrum bertemu maksimal 15 menit, biasanya di pagi hari. Jadi ada 3 hal yang akan dibahas oleh setiap member, yaitu apa yang saya lakukan kemarin, lalu apa yang ingin saya lakukan hari ini, lalu jelaskan jika orang tersebut memiliki sesuatu yang menghalangi mereka menyelesaikan pekerjaan tersebut pada hari itu.
Nah, selanjutnya yaitu pertemuan review sprint. Setelah setiap sprint, tim mengadakan sprint review meeting untuk menunjukkan progres kerja kepada product owner dan orang lain yang tertarik. Pertemuan tersebut harus menampilkan demonstrasi langsung, bukan sebuah laporan. Jadi kita mendemonstrasikan langsung kepada si timnya, pemilik produk, dan dapat memverifikasi story sesuai dengan kriteria penerimaan mereka. Maksudnya, mohon maaf sebelumnya, tadi demonstrasikan kepada tim dan kepada product owner. Nah, di sana product owner dapat memverifikasi apakah si story tersebut benar atau ada kesalahan. Yang terakhir yaitu rapat retrospektif. Yaitu pertemuan retrospektif terjadi setelah pertemuan review. Kelompok Scrum bertemu dan berbicara mengenai hal-hal, yaitu apa saja yang terjadi dengan baik selama sprint, lalu apa saja yang tidak berjalan seperti yang direncanakan dalam sprint, lalu pelajaran apa yang dapat dipelajari, lalu item tindakan yang harus ditindaklanjuti. Selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai ciri-ciri Scrum. Di sini terdapat 5 ciri-ciri Scrum, yaitu 1. Suatu proyek lebih cepat rilis. Maksudnya proyek tersebut cepat terjun ke si product owner. Lalu perubahan requirement dapat sering dilakukan. Interaksi antara klien dengan developer dapat menentukan langkah proyek berikutnya. Lalu proyek dibangun antar tim. Dan terakhir yaitu tim mengorganisasikan dirinya sendiri. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan Scrum. Kelebihan dan kekurangan Scrum. 1. Kelebihannya yaitu proses iteratif dan incremental. Requirement dapat berubah sewaktu-waktu. Pelacakan requirement dengan melihat produk backlog yang tadi sudah dijelaskan tadi, yaitu lalu keterlibatan user secara aktif, rilis yang lebih cepat dan berkala, fungsi dirilis setiap akhir iterasi, dan terakhir yaitu testing dilakukan setiap hari. Kekurangannya yaitu interaksi dengan klien yang kadang terlalu berlebihan, Scrum sulit diimplementasikan dalam proyek yang berskala besar, waktu perencanaan proyek yang singkat, dan membutuhkan manajemen tim yang terlatih. Di sini terdapat perbedaan waterfall dan Scrum. Apa sih perbedaan metode waterfall dan metode Scrum ini? 1. Pada waterfall adalah yang terstruktur metodologi pengembangan perangkat lunak dan seringkali itu bisa sangat kaku. Sementara metodologi Scrum dikenal karena fleksibilitasnya. Yang kedua, proses pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi beberapa fase. Berbeda dalam metode waterfall, sementara metodologi Scrum memisahkan siklus hidup pengembangan proyek menjadi sprint. Nah, pada waterfall tidak ada sprint, kalau di Scrum ada sprint. Ketiga, menurut model waterfall, pengembangan perangkat lunak harus diselesaikan sebagai satu proyek. Ini kemudian dibagi menjadi beberapa fase yang berbeda. Dengan setiap fase hanya terjadi satu kali selama proyek. Nah, pada metodologi Scrum, di sisi lain dapat dilihat sebagai kumpulan dari banyak proyek kecil yang berbeda. Proyek yang tidak lain adalah iterasi fase yang berbeda, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dengan umpan balik dari pengguna. Selanjutnya yaitu semua fase pengembangan proyek seperti desain, pengembangan, pengujian, dan sebagainya selesai satu kali pada model waterfall. Sedangkan pada metodologi Scrum menerapkan pendekatan pengembangannya berulang
seperti perencanaan, pengembangan, pembuatan prototipe, dan pada fase pengembangan perangkat lunak lainnya dapat terjadi lebih dari satu kali selama proyek Scrum. Lalu yang kelima, jika ingin menggunakan model waterfall untuk pengembangan perangkat lunak, harus mengetahui dengan jelas semua persyaratan sebelumnya. Tidak ada ruang untuk mengubah persyaratan begitu pengembangan proyek sudah dimulai. Nah, pada metodologi Scrum cukup fleksibel dan memungkinkan untuk membuat perubahan pada persyaratan bahkan setelah perencanaan awal selesai. Yang keenam, sementara pada waterfall adalah proses internal dan tidak memerlukan partisipasi pengguna. Pendekatan pengembangan perangkat lunak Scrum berfokus pada kepuasan pengguna malahan, dan dengan demikian pada partisipasi pengguna selama fase pengembangan. Selanjutnya yaitu salah satu perbedaan paling penting antara Scrum dan waterfall adalah pendekatan mereka sendiri terhadap kualitas dan pengujian. Dalam metode waterfall, fase pengujian muncul setelah fase pembangunan. Tetapi dalam metode Scrum, pengujian biasanya dilakukan secara bersamaan dengan pemrograman atau setidaknya selama iterasi yang sama dengan pemrograman. Selanjutnya yaitu model waterfall dapat dianggap sebagai proses sekuensial yang ketat. Tapi pada Scrum, proses pengembangan perangkat lunak yang sangat kolaboratif yang mengarah pada input tim yang lebih baik dan penyelesaian masalah yang lebih cepat. Lalu pada model waterfall memerlukan pola pikir proyek dan berfokus secara eksklusif pada penyelesaian pengembangan proyek. Scrum telah memperkenalkan pola pikir produk yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat disesuaikan jika kebutuhan pengguna berubah. Lalu pada model waterfall paling cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan di mana tidak ada perubahan yang diharapkan sama sekali. Pengembangan lincah atau Scrum mendukung proses di mana persyaratan diharapkan berubah dan berkembang. Jadi, jika ingin berencana untuk mengembangkan perangkat lunak yang perlu ditinjau secara teratur dan yang harus mengikuti perkembangan teknologi dan persyaratan pengguna, Scrum adalah pendekatan terbaik untuk diikuti. Selanjutnya, mana yang lebih baik, waterfall atau Scrum? Nah, di sini kita lihat ada beberapa aspek yang mengikutinya. Satu, tahap analisis. Pada waterfall, tahap analisis dilakukan setelah inisialisasi proyek. Pada tahap ini, semua kebutuhan sistem dikumpulkan dari klien atau pemilik proyek. Sistem analis akan menganalisa proyek sebelum dilanjutkan ke fase berikutnya, dan hasilnya berupa kebutuhan sistem yang biasanya bersifat statis. Nah, kalau pada Scrum, tahap analisis akan dilakukan di awal-awal proyek. Pada Scrum, namun masih ada kemungkinan bahwa hasil dari tahap analisis ini mengalami perubahan tergantung dari kebutuhan si sistem. Karena susah untuk dapat mengumpulkan semua kebutuhan sistem pada awal proyek, maka tidak jarang analisis juga dilakukan pada setiap iterasi. Namun, analisis yang dilakukan di sini lebih spesifik ke fungsi tertentu saja. Yang kedua, melihat aspek waktu. Nah, pada waterfall memakan waktu yang relatif lebih banyak dibandingkan metode Scrum. Namun, tetapi kualitas yang dihasilkan sebanding dengan waktu pengerjaannya. Yang terakhir yaitu biaya. Nah, pada biaya, waktu pengerjaan suatu proyek akan berpengaruh terhadap biaya yang harus dikeluarkan untuk sebuah proyek. Semakin lama waktu pengerjaan proyek, maka biaya yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Jadi, kalau dilihat dari ketiga aspek ini, mana yang lebih baik? Nah, tergantung dari proyek yang akan ditangani dan juga bagaimana seorang project manager menerapkan metodenya dengan baik. Nah, selesai penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.